Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Hadratal mukarramin, Abah Haji Agung sekeluarga, Mas Arif beserta seluruh karyawan perusahaan AFKO, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri anak-anak sekalian yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kemuliaan tempat ini digambarkan oleh Rasulullah seperti taman surga. Mudah-mudahan dengan sebab kehadiran kita di tempat ini, kita betul-betul ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita semuanya berharap mendapatkan syafaat beliau, terlebih nanti pada hari kiamat, di mana pada waktu itu tidak ada satupun nabi dan rasul yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu, adik-adik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Sabda Rasulullah, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu dibaca sesuai dengan apa yang menjadi niat orang yang membaca suratul Fatihah. Maka hari ini, saat ini yang sedang ditimpa musibah oleh Allah, mudah-mudahan musibahnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di antara kita ada yang susah, maka mudah-mudahan kesusahannya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di antara kita ada yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala niat yang baik dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya melanjutkan pengajian malam hari ini, melanjutkan bab sebelumnya, yaitu kita masuk pada babul Jum'ah, bab yang menerangkan tentang sholat Jumat. Ini ada pertanyaan yang dititipkan pada pertemuan yang lalu dan baru saya buka. Yang pertama, kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud pada waktu sepertiga malam, apakah setelah sholat isya kita ganti dengan sholat witir? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, waktunya setelah sholat isya dan setelah tidur malam. Setelah sholat isya dan setelah tidur malam. Dan waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat tahajud ini adalah sepertiga akhir malam. Jadi kalau malam itu dibagi tiga, maka sepertiga yang terakhir, jadi 2 jam atau 3 jam sebelum masuk waktu sholat subuh, itu adalah waktu-waktu yang paling baik, yang paling utama untuk mengerjakan sholat tahajud. Kalau bisa subuh sekarang jam 4:08, nanti jam 4:09, berarti kalau kita bisa bangun misalnya jam 1, maka mulai jam 1 itulah waktu-waktu yang paling baik untuk mengerjakan sholat tahajud sampai dengan waktu sebelum masuk sholat subuh. Kenapa dikatakan pada sepertiga malam akhir itu merupakan waktu yang paling baik untuk mengerjakan sholat tahajud? Karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Madhab Asy'ariyah memahami turun di sini jangan disamakan dengan turunnya makhluk, atau dipahami bahwa yang turun ini bukan Allah zatnya, tetapi yang turun adalah rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah dibuka di langit dunia. Jadi langit yang paling dekat dengan bumi yang ditempati oleh manusia itu, artinya ketika pada malam itu manusia mau bangun dan bermunajat dengan sholat tahajud, maka pada saat itu dia sedang berada dalam tempat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat memanggil-manggil orang yang sedang mengerjakan sholat tahajud pada sepertiga akhir malam itu, hal min sa'ilin fa'u'tihi wa hal min ta'ibin fa'atubu ilaihi wa hal min mustaghfirin fa'ughfiru lahu. Kata malaikat, apakah ada di antara umat manusia ini yang meminta kepada Allah pada jam-jam malam itu, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang bertaubat pada waktu itu, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Apakah ada orang yang meminta ampun kepada Allah, maka pasti permintaan ampunannya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat tahajud. Namun karena waktunya ini adalah waktu malam sebelum subuh,
di mana waktu-waktu itu adalah waktu yang paling nikmat untuk tidur. Halo? Waktu-waktu yang paling nikmat untuk tidur. Jadi angkler tidur itu ya tidur menjelang waktu subuh. Bahkan waktu subuh pun ini masih terasa nikmat. Maka tidak semua orang bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Kalaupun bangun biasanya terpaksa karena nggak kuat ngempet, ya kebelet kencing. Jadi ketika bangun dia hanya ke kamar mandi dan kemudian buang hajat kecil. Setelah itu dia balik lagi ke tempat tidurnya. Mudah-mudahan bukan di antara kita. Allahumma amin. Kalau di antara kita ada yang masih demikian, mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah untuk salat tahajud. Allahumma amin. Bagi yang tidak bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud itu, maka bukan berarti kemudian sholat tahajudnya diganti sholat witir. Karena sholat witir ini adalah sholat sunnah tersendiri, bukan sebagai ganti dari sholat tahajud. Sholat witir itu sholat sendiri, bukan sebagai ganti daripada sholat tahajud. Nah, waktu sholat witir ini mulai setelah sholat isya, tidak harus menunggu setelah tidur. Bedanya dengan sholat tahajud, kalau sholat tahajud itu di samping waktunya setelah selesai sholat isya, maka sholat tahajud itu juga dikerjakan setelah tidur malam. Jadi tidak ada sholat tahajud itu setelah sholat kemudian sholat tahajud. Jam 8 setelah isya pas itu sholat tahajud. Kamu sholat apa? Saya sholat tahajud. Ya, diketawain orang yang ngerti. Tidak ada sholat tahajud itu dikerjakan sebelum tidur. Maka sholat witir ini tidak harus menunggu setelah tidur, boleh dikerjakan setelah sholat isya, boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah madhab Hanafi. Selalu dikerjakan sholat witir itu setelah sholat isya, karena khawatir malam tidak bisa bangun, maka akan kehilangan tahajud sekaligus juga akan kehilangan sholat witir. Maka witirnya dikerjakan lebih dulu. Nah, bagaimana kalau kemudian nanti ternyata setelah tidur malam itu bangun sebelum sholat subuh dan punya keinginan untuk sholat tahajud? Maka silahkan, disunnahkan untuk sholat tahajud, tapi sholat tahajudnya tidak usah ditutup dengan sholat witir. Jadi kalau sholat witir sudah dikerjakan setelah sholat isya, maka malam kok ternyata bangun, dia ingin sholat tahajud, disunnahkan. Jadi bahkan mendapatkan keutamaan pahala dari sholat tahajud. Hanya saja setelah sholat tahajud sudah tidak lagi disunnahkan mengerjakan sholat witir. Itulah sabda Rasulullah, salah satunya ada la witroni fi lailatin. Jadi tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Jadi dalam satu malam itu hanya 1 kali sholat witir. 1 kali itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh lebih, yang penting ganjil. Paham ya? Paham. Tapi kalau orang itu sudah punya kebiasaan sholat tahajud, jadi setiap hari sudah sholat tahajud, sudah menjadi kebiasaannya, maka sholat witirnya ini lebih utama dikerjakan sebagai penutup sholat tahajud. Jadi setelah sholat isya tidak perlu mengerjakan sholat witir, karena dia bisa bangun malam untuk sholat tahajud, dan kemudian sholat tahajudnya itu ditutup dengan sholat witir. Nek jenengan sampun biasa sholat tahajud, mongko sholat witiripun
niku langkung sae langkung utama dikerjakan sakmantunipun salat tahajud. Tapi nek kapan mboten biasa salat tahajud utawa dereng saged salat tahajud, mongko salat witir niki saged dikerjakaken sakmantunipun salat isya. Nah niki pertanyaan ingkang pertama. Pertanyaan ingkang nomor kali yang kedua, pada waktu kita berpergian sebelum melaksanakan sholat jamak dan qashar, apa kita boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah dan ba'diyah? Niki ada beda antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat tahiyatul masjid itu disunnahkan karena ada sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Alhamdulillah di sini dulu ketika masih jadi musola itu ndak ada tahiyatul musola, ndak ada tahiyatul musola. Ketika sudah diganti, jadi statusnya menjadi masjid Buwarno ini, maka sampean setiap kali masuk masjid ini sampean memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat itu. Yang kedua, saya sangat senang dan itu pernah saya sampaikan ke Mas Arif juga, ke Abah Haji Agung ketika ini sudah menjadi masjid, karena duduk sampean seperti ini sejak sampean masuk masjid, kemudian sampean niati i'tikaf. Nawaitul i'tikafa, kalau niatnya diucapkan, niat itu sebenarnya yang paling pokok adalah di dalam hati. Tapi misalnya diucapkan itu hanya sebagai penegas. Jadi bukan niat, yang dilafadzkan itu adalah sebagai penegas niat. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, dalam hatinya saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak sampean niat sampai sampean nanti keluar dari masjid itu, sampean dicatat oleh Allah pahala iktikaf. Itu yang kita tidak bisa mendapatkan kalau tidak di masjid. Di musola tidak ada iktikaf, di musola itu tidak ada. Apalagi iktikaf di rumah, ya. Enggak iktikaf di rumah itu namanya istirahat, ya. Kalau di rumah bukan iktikaf, namanya istirahat. Jadi sholat tahiyatul masjid. Sedangkan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu adalah sholat yang mengiringi sholat zuhur dan mengiringi sholat fardu 5 waktu, ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah disebut dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau asar hanya ada qobliyah. Maghrib qobliyah ini ghairu muakkadah, yang muakkad adalah yang ba'diyah. Kemudian isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh tidak ada ba'diyah, yang ada hanya qobliyah. Ketika seseorang bepergian, statusnya sebagai musafir, kemarin sudah kita jelaskan, bepergiannya sudah memenuhi jarak minimal diperbolehkannya sholat qashar, yaitu kurang lebih 80, ada yang 82, ada yang 87, ada yang 90 kilometer. Maka kalau dia sholat fardunya ini diqashar, yang 4 rakaat itu diqashar menjadi 2 rakaat, asarnya juga diqashar menjadi 2 rakaat, maka sholat sunnah yang mengiringi sholat zuhur dan sholat asar itu lebih baik, ini lebih baik tidak dikerjakan. Ini jawaban yang saya temukan dari
mayoritas ulama, meskipun ada yang memperbolehkan, tetapi mayoritas ulama ini berpendapat sholat sunnah ini sudah tidak lagi dikerjakan. Jadi cukup mengerjakan sholat fardunya saja, yaitu dengan cara dikosor tadi. Wong ngerang fardunya saja dapat keringanan kok. Yang wajib itu dapat keringanan dari 4 menjadi 2. Maka yang sunnah apalagi? Yang sunnah bukan kemudian dikurangi jadi 1 rakaat, enggak, tapi tidak dikerjakan. Kalau sampean panjenengan ini sudah terbiasa dengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ketika dalam keadaan musafir sampean hanya mengerjakan sholat fardu saja, itu pun dikosor, maka sampean tidak kehilangan pahala sholat qobliyah dan ba'diyah sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan sampean itu. Itulah enaknya orang itu istiqomah. Makanya dalam Al-Quran istiqomah itu sangat ditekankan. Innal ladzina qalu rabbunallahu summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini tentang istiqomah. Orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan, ketika dia ada uzur, dalam kitab disebutkan uzurnya ini bisa berupa uzur sakit. Disebutkan juga uzurnya ini karena bepergian. Jadi dalam kitab disebutkan uzur karena sakit atau uzur karena bepergian, sehingga orang itu tidak bisa mengerjakan yang biasa dia kerjakan dari amal kebaikannya yang berupa amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib, sakit pun tetap wajib dikerjakan. Tapi maksudnya ketika dalam kondisi normal, tidak sakit, tidak bepergian, dia sholatnya misalnya selalu istiqomah berjamaah. Pada waktu dia sakit, dia tidak bisa jamaah, maka dia mengerjakan sendiri, itu pahalanya dihitung seperti pahala sholat berjamaah. Itu enaknya orang yang istiqomah dalam kebaikan itu enaknya itu. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, istiqomah, kemudian tiba-tiba ada uzur, tidak bisa membaca Al-Quran karena sakit misalnya, atau karena bepergian misalnya, maka pahala Al-Quran yang sudah istiqomah itu tetap didapatkan, tetap Allah kepada orang tersebut, meskipun dia tidak bisa mengamalkannya karena ada udzur sakit atau bepergian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah kita sebutkan bahwa sholat qashar, yaitu mengurangi jumlah rakaat yang 4 menjadi 2 ketika sedang bepergian, yang memenuhi syarat sholat qashar, itu lebih diutamakan menurut sebagian besar ulama. Kenapa? Karena itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah keringanan bentuk sedekahnya Allah yang diberikan kepada kalian sebagai hambanya Allah. Maka kata Nabi, faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah yang diberikan oleh Allah itu. Karena itu sebagian besar ulama berpendapat ketika dalam bepergian yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat qashar itu, sholat dikerjakan dengan qashar itu lebih diutamakan. Nah, sholat qobliyah dan ba'diyahnya tidak usah dikerjakan. Di samping tidak ada contoh dari Rasulullah, juga para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk yang di dalam rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah tersebut. Jika panjenengan sudah istiqomah, maka panjenengan tidak akan kehilangan pahala sholat qobliyah dan ba'diyah
meskipun saat itu panjenengan tidak mengerjakan karena ada udzur musafir tadi itu. Nah itu enaknya tadi itu. Sedangkan sholat tahiyatul masjid, kalau misalnya panjenengan sholat jamak qosornya ini di masjid, karena sholat jamak qosornya kan belum tentu di masjid ya, bisa jadi di musola atau bisa jadi di rumahnya orang ya. Maka kalau misalnya sholatnya ini di masjid, maka masih disunnahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau tahiyatul masjid masih disunahkan, tapi kalau sholat qobliyah dan ba'diyah ini sudah tidak lagi disunnahkan. Jadi, tapi kalau dikerjakan ya boleh, tapi lebih baik tidak dikerjakan karena sholat fardunya saja sudah dikosor, ya menjadi 2 rakaat. Ini penjelasan dari 2 pertanyaan yang dititipkan kepada saya pada pertemuan yang lalu. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan tadi ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bisa menuntun ya ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten pertanyaan malih mboten sebelum saya lanjutkan? Nangge monggo. Mumpung sesinya sesi tanya jawab. Oke. Nggih. Kan pada umumnya itu mandi kan menggunakan sabun sama sampo. Nggih. Apakah sampo sama sabun itu menghalangi merubah kondisi air yang sebelumnya itu suci mensucikan menjadi yang suci tidak mensucikan? Kan menjadi tidak sah otomatis yang mandinya wajib itu gara-gara sampo sama sabun itu menghalangi itu tadi air tadi. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana solusinya itu? Solusinya mencuci pakaian yang menggunakan mesin cuci, di mana pakaian-pakaian yang kita miliki itu tidak tahu yang mana yang suci dan yang najis. Ketika dimasukkan ke mesin cuci, otomatis kan bercampur dan otomatis itu menjadi najis semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang mandi wajib yang memakai sabun dan memakai sampo. Saya tanya, sampo dan sabun yang sampean pakai ketika sampean mandi wajib, apakah sampean campur dengan air dulu ya, dengan air, dicampur dengan air di bak misalnya, di bak mandi, kemudian air itu yang sampean siramkan, ataukah sampean menggunakan air yang biasa, belum ada campuran sabun dengan sampo, itu sampean siramkan, baru kemudian sampean pakai sabun, pakai sampo? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke, berarti yang kedua ya. Baik. Jadi ada bedanya antara air yang tercampur sabun, air ini misalnya ini kena sabun, dengan sabun yang kena air. Bisa membedakan ya? Sama dengan baju tadi. Baju ini dimasukkan ke air, dengan airnya disiramkan ke baju, itu beda. Kalau bajunya ini najis, sampean masukkan ke dalam air yang airnya kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu 60 cm persegi Mas Arif. Jadi ombone 60 cm, jerone 60 cm, panjangnya juga, tingginya juga 60 cm. Itu kalau dikebei, ukuran liternya saya tidak hafal, jadi ukuran cm 60 cm persegi. Itu kalau penuh berarti itu air 2 kulah. Kalau airnya 2 kulah kena najis, misalnya najisnya nggak kelihatan karena baju tadi,
kecampur ke air yang jumlahnya sudah 2 kolah atau lebih, ternyata najisnya saja nggak kelihatan, maka ketika tercampur dengan air, maka airnya tidak akan berubah oleh najis di pakaian tadi. Maka karena nggak berubah, maka air itu tetap dihukumi suci. Beda dengan kalau airnya itu sedikit itu kurang dari 2 kula, 1 tong hitam itu belum ada 1 kolah, tong hitam yang kecil atau yang sedang, belum ada 2 kolah. Air itu kalau belum 2 kolah, kalau kena najis, berubah atau tidak berubah air itu, bisa berubah warnanya, bisa berubah rasanya, bisa berubah baunya. Jadi yang dimaksud berubah di situ 3 tadi. Berubah atau tidak berubah karena airnya itu sedikit, jika kena najis maka hukum airnya menjadi najis. Hukum airnya menjadi najis kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kolah, tergantung keadaan air. Jika tidak berubah bau, rasa, warna, maka airnya tetap dihukumi suci. Tapi kalau sudah berubah meskipun banyak, salah satu saja dari 3 tadi, warna, bau, atau rasa, maka air sudah menjadi najis. Kembali ke pertanyaan pertama. Karena mandinya sampean itu pakai air yang bersih, yang suci, maka air ini dapat mensucikan. Jadi air itu dapat mensucikan. Mensucikan ini bisa mensucikan dari najis, bisa mensucikan dari hadas. Jadi biasanya kalau orang mandi itu kan pakai air bersih dulu, niat mandi. Setelah rata air itu sebenarnya sudah selesai mandi wajib sampean, mandi jinabat sampean. Sebelum sampean pakai sabun, sebelum sampean pakai sampo, sampean kan nyiram air dulu ke seluruh anggota tubuh sampean. Ya. Maka itu sebenarnya sudah selesai mandi wajib. Tapi ketika kemudian ditambahi sabun, kemudian ditambahi sampo, membersihkan sampo dan sabun yang menempel pada tubuh kita dengan air yang bersih, itu tidak menjadikan airnya tadi itu menjadi air yang tidak mensucikan. Justru air ini yang mensucikan tadi. Justru air itu yang mensucikan. Bagaimana kalau setelah mandi rambutnya masih bau wangi, badannya juga masih bau wangi? Tidak masalah. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan mandi sampean, mandi wajib tadi. Hukum mandinya sah. Kecuali kalau mandi sampean itu pakai air di bak yang dicampur dengan sabun. Tadi kalau air yang di bak itu kan sedikit ya. Air kurang dari 2 kolah. Kalaupun yang masuk itu najis, kalaupun yang masuk itu bukan najis, benda suci, sabun itu kan benda suci, jahe ini juga benda suci. Air ini berubah enggak warnanya ini? Berubah. Apalagi rasanya. Apalagi rasanya berubah. Beda dengan ini, kalau ini rasa air murni, kalau ini sudah berubah. Rasanya sudah rasa jahe, warnanya sudah berubah, lebih keruh. Kemudian rasanya juga, baunya juga beda. Baunya bau jahe. Ini suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau bak sampean campur sabun, airnya jadi wangi, warnanya juga berubah agak putih, itu kok sampean pakai mandi untuk mandi wajib, tidak bisa mensucikan. Jadi itu bedanya antara sabun dicelupkan ke air, kemudian airnya dipakai untuk mandi, maka air ini sudah tidak mensucikan lagi. Jadi airnya sudah termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau sabunnya tidak sampean campur air, sampean pakai untuk menggosok badan, air yang sampean gunakan itu adalah air yang murni, belum ada campuran apa-apa, maka air itu dihukumi air yang suci, mensucikan, sehingga sampean pakai untuk mandi tadi, ini sah. Meskipun setelah itu badan sampean, rambut sampean
bau wangi sabun atau wangi sampo tadi. Paham nggih? Yang kedua ketika mencuci. Kalau orang yang mau mencuci pakaian itu yakin bahwa di pakaiannya ini ada najisnya, maka cara mensucikan itu dibersihkan najisnya dulu, baru kemudian dimasukkan mesin cuci. Jadi dibersihkan najisnya dulu, jadi dikelocur dulu, bahasa Jawa ini dikelocur, ya disiram. Mari dikelocur, disiram, nek wis yakin najise wis hilang, maka baru dimasukkan ke mesin cuci. Tapi kalau tidak yakin, wong tidak yakin, ya ragu, ya Rasulullah itu kalau menasihati orang-orang yang ragu, buang keraguan kamu itu, dibuang. Jadi al yakinu la yuzalu bisyak, dawuh Kanjeng Nabi, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi berlaku hukum asal. Dalam ilmu usul fikih itu namanya istishab. Halo, apa namanya? Berlaku hukum asal. Kalau sampean enggak tahu apa misalnya ini najis apa enggak, wong sampean enggak tahu. Apalagi ragu misalnya, buang keraguan itu. Jangan-jangan ada najisnya ini. Tapi saya juga enggak yakin, wong kemarin baru saya cuci misalnya. Sampean ragu ini najis, tapi ragu. Tapi sampean yakin bahwa sebelum ini sampean sudah cuci, kemarin sudah dicuci. Ini kemarin sudah saya cuci. Ini 1 minggu yang lalu sudah saya cuci. Dan selama itu saya tidak tahu persis apakah ini sudah kena najis apa belum. Tapi jangan-jangan kena najis. Lah jangan-jangan itu kan ragu. Jangan-jangan itu kan ragu. Tapi sampean yakin bahwa ini sampean sudah dicuci sebelumnya, 1 minggu sebelumnya sudah cuci. Maka yang berlaku pada saat ragu seperti itu adalah kembali kepada hukum asal. Asale klambi iki suci. Nek gak jelas kena najis, ya jangan dihukumi najis. Sampean baju sampean yang sudah sampean pakai 3 hari mau sampean cuci. Sarung sampean pakai 3 hari sudah mau sampean cuci. Tapi sampean nggak tahu ini najis apa enggak. Nek nggak tahu, ya kembali ke hukum asal. Asalnya baju sing sampean pakai itu najis apa suci? Nek asalnya sampean pakai najis ya berarti hukumin najis. Mari kena telek, mari ngono sampean gawe, berarti kan najis itu. Terus mari ngono sampean apa? Sampean mau nyuci, sampean ragu, jangan-jangan sudah suci ini, ya nggak bisa, begitu. Jangan-jangan sudah suci, nggak bisa. Jadi yang asalnya kena najis ya berarti dihukumi najis sebelum betul-betul sudah dicuci, sudah dibersihkan. Itu pakai hukum asal. Namanya istishab. Jadi ketika mencuci, sampean mencucinya di mesin cuci itu kan biasanya langsung dimasukkan, sudah dicampur pakaiannya. Kalau semua pakaian yang masuk di situ memang tidak yakin ada najisnya, nggak kelihatan betul ada najisnya, berarti pakaian semua yang dimasukkan itu dihukumi suci. Tapi kalau ada yang jelas-jelas najis, misalnya popok, saya gak usum popok nih, popok bayi kan gak usum ya, gak usum. Jadi jelas-jelas najis misalnya, kena kencing, kena darah atau kena najis yang lain, ini jangan dimasukkan jadi satu dengan pakaian yang suci. Kalau ada pakaian yang najis satu dicampur dengan pakaian yang lain yang suci, ketika akan mencuci pakaian, maka semua pakaian itu akan menjadi najis. Akan menjadi najis. Kenapa? Karena di mesin cuci itu kan biasanya airnya langsung, nah ya dikasih air dulu, direndam dengan air dulu. Nah salah satu pakaiannya ada yang kena najis, maka air tadi kecampur dengan najis. Ya, maka air yang kecampur dengan najis berarti airnya hukumnya najis. Nah air ini kena semua pakaian, maka semua pakaiannya malah dihukumi najis. Maka kalau mencuci di mesin cuci, kalau ada yang diyakini salah satu pakaiannya ada najisnya, maka dibersihkan dulu najisnya, kemudian dimasukkan bareng-bareng dengan pakaian yang lain. Gitu nggih? Paham nggih?
Alhamdulillah, muga-muga ya, jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan tadi ini tidak hanya difahami oleh yang bertanya, tetapi yang lain juga ikut memahaminya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.